karena Donald Trump itu bukan tipe pemimpin yang basa-basi, meskipun juga banyak bohongnya ya. Waktu kampanye Pilpres kan dia bilang, ini Kamala Harris kalau jadi presiden Amerika, pasti Iran diserang. Pasti Amerika akan berperang lagi dengan negara. Kalau saya tidak, kata dia. Ternyata gitu. dia. Ternyata dia gitu kan. Logika sederhananya center of gravity-nya Iran itu Ali Khamenei. Ya. Menurut Amerika. Tapi kan ternyata setelah beliau wafat kan perlawanannya nggak berhenti. Justru yang terbaru kan F-15-nya Amerika jatuh di Kuwait. Betul. Maka kalkulasi Amerika salah total dalam hal ini. Contoh ya, tahun lalu itu kapal perang Amerika lewat perairan Indonesia. Dan kita tahu lewatnya kapal perang itu di tengah ketegangan Amerika dengan Iran dalam soal Palestina, Israel. Kita nggak teriak apa-apa tuh. Kita nggak belum mendengar ini. Selain belum mendengar kutukan terhadap serangan Israel, kita juga belum membaca ucapan selamat Ramadan dari Pak Prabowo aja belum membaca kita. Mungkin sibuk hitung tarif itu mau kan. 14 hari loh ini. Kita berharap ada kekuatan yang bisa menandingi ya. Ya. Dan ini kayaknya kalau kita ngabsen negara-negara yang bisa nandingi ya. Ini Cina, kalau negara Islam ya tetap Iran kan. Yang bisa nandingi Amerika ya. Yang masih melawan. Yang masih melawan. Dan kekuatan paling gede yang bisa ngelawan kan cuma Iran kan. Arab untuk nandingi Amerika. Wah berat, Arab punya investasi banyak di Amerika. Besar sekali ya investasi. Dan Arab Saudi bahkan sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk Iran. Iya. Jadi ya sudah nggak bisa diharapkan kalau Arab Saudi. Arab Saudi itu dengan Amerika kakak adik itu sebenarnya. Nah, beda agama aja. Halo, assalamualaikum teman-teman ruang publik. Weekend lalu kita ngelihat situasi dunia yang makin mencekam setelah Israel dan Amerika bareng-bareng menyerang Iran. Pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei dikabarkan tewas dalam penyerangan tersebut. Dan kita terbukti tengah hidup berada di situasi dunia yang mencekam. Peperangan terjadi di mana-mana dan kayak kita burn out lah ya sebagai penduduk dunia, sebagai warga negara Indonesia. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Dan terakhir Presiden kita Prabowo Subianto mengusulkan untuk menjadi penengah antara konflik yang terjadi di sana. Nah, kita akan ngebahas fenomena ini biar kita nggak pusing sendiri. Ini sebenarnya apa yang terjadi, lalu gimana kita memahaminya dan apa yang mesti kita lakukan sebagai komunitas warga Indonesia. Bersama saya di studio sudah hadir Mas Ridwan Habib. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridwan akan bantu kita untuk memahami dari perspektif intelijen apa yang terjadi, bagaimana negara-negara itu dan apa yang mesti kita lakukan. Dan ada juga Mas Usman Hamid. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Usman kawan kita yang dia akan ngomong dari perspektif hukum internasional. Beberapa hal yang ini batasan-batasan yang sudah dilanggar dari penyerangan itu dan seterusnya itu apa saja. Lalu kemudian bagaimana ke depannya dan apakah sudah betul nanti Indonesia akan menjadi penengahnya? Kita obrolin di sini. Gitu kira-kira, Mas. Pertanyaan terakhir berat itu. Berat itu ya, terakhir ya. Tapi kemarin ini udah predicted gak sih kejadian sekarang gitu? Wah, kalau mengikuti percakapan di Al Jazeera, di sejumlah televisi internasional itu sebenarnya banyak para pakar meragukan bahwa akan terjadi benar-benar perang seperti itu. Karena ketegangan semacam ini sudah terjadi sejak 1970-an gitu. Dan bukan hanya di bawah kepemimpinan Donald Trump, tapi juga di bawah kepemimpinan presiden lainnya di Amerika gitu ya. Tapi memang yang sekarang ini unik seperti presiden kita nih. Gimana itu uniknya itu? Sebelum ke presiden kita, gimana uniknya situasi di sana itu? Ya, Donald Trump ini dikenal sebagai orang yang nggak tedeng ngaling-ngaling lah ibaratnya gitu ya. Kalau dia punya mau, dia langsung utarakan itu dan siapapun yang diajaknya harus mau begitu. Dan itu kelihatan di dalam misalnya perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika atau antara
India dengan Amerika atau antara negara-negara lain dengan Amerika yang dalam soal tarif misalnya Amerika mau menang sendiri kan gitu. Mereka ingin dibebaskan dari biaya tarif kalau mengekspor ke negara kita atau ke negara lain. Sebaliknya kalau kita ekspor ke negara mereka, mereka mengenakan tarif yang sebesar-besarnya begitu. Nah itu baru satu hal gitu. Belum lagi dalam urusan lain yang justru malah mencerminkan wajah lama dari Amerika yang sangat imperialistik gitu. Yang sebenarnya sudah belakangan hilang gitu, terutama di bawah kepemimpinan Obama misalnya gitu ya. Tapi itu sekarang muncul lagi, imperialisme itu kan satu sistem atau paham atau sistem kebijakan yang muncul dalam sebuah negara untuk mengendalikan negara lain. Baik itu secara ekonomi melalui perdagangan tadi, atau imperialisme politik melalui satu intervensi politik seperti penculikan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, atau intervensi lain di dalam ranah militer seperti serangan terbaru ke Iran gitu. Jadi wajah imperialisme Amerika yang pernah kita baca di dalam sejarah sekarang itu diutarakan tanpa ditutup-tutupi lagi nyata betul oleh Donald Trump gitu. Dan ini sesuatu yang saya kira berbahaya gitu. 2-3 tahun lalu bahkan sebelum Pilpres Indonesia selesai, Pak Marzuki Darusman, seorang mantan jaksa agung, mantan anggota parlemen, mantan ketua Komnas HAM yang banyak berkecimpung dalam dunia diplomatik, dia pernah berujar, dia bilang kalau Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, kemudian Donald Trump, ditambah dengan Prabowo, wah perang dunia ketiga ini kata dia gitu. Bercanda. Tapi ternyata kejadian. Meskipun Prabowo ada di sisi pinggiran ya, maksudnya dia mungkin mau memperlihatkan diri dia ada di dalam pusaran sentral, bagian dari circle utama gitu dengan berfoto bersama dengan para kepala negara lainnya gitu. Tapi kan sebenarnya di balik pertunjukan Adiguna itu gitu ya, mempertunjukkan kekuasaan, kekuatan dan kepandaian itu, kita semua kan masyarakat Indonesia sudah belajar dari sejarah. Sejarah tentang keterlibatan Amerika di Indonesia, sejarah tentang keterlibatan Amerika di berbagai negara. Sehingga sepak terjang Prabowo dalam diplomasi Board of Peace misalnya, justru malah mengundang sinisme gitu, mengundang semacam skeptisisme gitu, dan bahkan dijadikan bahan olok-olok oleh anak-anak muda gitu. Board of Peace dianggap Board of War, bahkan dianggap Board of Pigs misalnya gitu. Itu kan kritik-kritik yang keras, bahkan musisi dunia Roger Waters misalnya membuat konser terakhir itu dengan mengatakan bahwa Donald Trump is a pig. Jadi kritik-kritiknya sudah mulai terang benderang, seterang benderang manuvernya Donald Trump di dunia gitu. Nah, ini yang saya kira harusnya Indonesia cermati sedari awal, karena Donald Trump itu bukan tipe pemimpin yang basa-basi, meskipun juga banyak bohongnya ya. Waktu kampanye Pilpres kan dia bilang, ini Kamala Harris kalau jadi presiden Amerika pasti Iran diserang, pasti Amerika akan berperang lagi dengan negara. Kalau saya tidak, kata dia. Ternyata dia gitu kan. Jadi ini mirip-mirip presiden kita yang dulu gitu. Kalau bilang lampu senya ke kiri, beloknya ke kanan. Kayak gitulah gitu, biar nggak terlalu serius deh ya kan. Iya, biar nggak terlalu serius ini. Tapi yang kita bicarakan ini serius itu, Pak. Ya serius banget dia. Ban, kalau dari pengamatannya sampai kita kan bulan lalu itu sudah pernah ketemu, waktu itu kita lagi ngebahas Maduro. Jadi pas penculikannya Maduro. Pasti NU nih. NU. Karena yang diculik Maduro lagi, orang itu banyak Maduro. Jadi waktu itu kita juga ngebahas di antaranya emang kegilaannya Trump lah ya. Iya. Dia sampai masuk ke negara lain, nyulik presidennya, itu kurang gila apa? Nah sekarang kejadian kayak gini lagi. Jadi apa yang sampai lihat pertama kali kemarin itu? Pertama memang kita harus simpati dengan Ayatullah Ali Khamenei ini ya. Kenapa? Karena menurutku dari semua pemimpin dunia yang ada sekarang yang terang-terangan berani melawan yang disebut Bang Usman imperialisme itu ya Ayatullah Ali Khamenei, Asyahid, yang kemudian berita-berita mengatakan bahwa dia bersembunyi di bunker, tetapi tadi pagi saya lihat di berita Iran, Press TV-nya Iran, itu disampaikan bahwa tidak ada, Ali Khamenei tidak bersembunyi, dia berada di komponnya, di kediamannya. Jadi memang dia menghadapi kematiannya dengan santai gitu.
Nah, kenapa kemudian Israel itu menyerang di hari Sabtu? Itu ada satu analisa yang menyebut dia menyerangnya disesuaikan dengan hari sucinya Yahudi. Namanya pada tanggal itu, 28 Februari itu adalah hari Purim. Hari Purim itu menurut kepercayaan mereka kalau menyerang di hari itu akan mendapatkan kemenangan besar. Gitu. Nah, kemudian mereka baru melakukan serangannya di titik itu. Nah, Razali yang kita harus hitung adalah apa selanjutnya? Iya. Apakah kemudian Iran akan dengan sangat mudah dihancurkan? Logika sederhananya center of gravity-nya Iran itu Ali Khamenei. Ya. Menurut Amerika. Tapi kan ternyata setelah beliau wafat kan perlawanannya nggak berhenti. Justru yang terbaru kan F-15-nya Amerika jatuh di Kuwait 2 jam sebelum kita taping ini, sebelum kita rekaman ini. Jatuh di Kuwait. Walaupun pilotnya berhasil eject dan selamat. Artinya kan serangannya tetap dilakukan. Betul. Maka kalkulasi Amerika salah total dalam hal ini, menurutku ya. Kehebatan CIA yang diagung-agungkan, kemudian narasi US Army yang begitu hebat itu ternyata menghadapi Iran gagal. Trump dalam berbagai macam dalam 2 kali pidatonya kan menyebutkan, ayo masyarakat Iran, gua udah bom nih, gua udah bunuh pemimpin lu, keluar ke jalan, ambil pemerintahanmu, kan gitu kan? Ternyata yang keluar adalah masyarakat Iran. Memang keluar ke jalan, tapi dia centengnya dead to Amerika, kan gitu. Dengan membawa foto-foto asyhad Ayatullah Ali Khamenei. Jadi semua perkiraan intelijennya Amerika ternyata menghadapi sesuatu yang keliru di lapangan. Dan terbaru juga Menteri Luar Negeri Tiongkok mengutuk serangan ini, serangannya Israel. Dan ini dia stepnya udah agak maju nih kalau kemudian China on foot. Nah, ini yang kemudian akan menimbulkan eskalasi di kawasan. China sama Rusia ini kan. Ya. Betul. Nah, sebenarnya Pakistan itu dari dulu bersama Iran. Cuma jagonya Mossad, kelihayan dan kelicikannya Mossad, 2 hari sebelum dilakukan serangan itu, hari Kamis, diperangkan dulu tuh Afghanistan sama Pakistan, sehingga Pakistan lagi fokus ke sisi barat dia, tidak siap untuk membackup situasi di Iran saat itu. Pada serangan Juni 2025, Pakistan itu sempat membantu Iran untuk melakukan counter intelijen di operasi itu, tapi sekarang sama sekali kosong karena dia sedang fokus ke Afghanistan. Jadi kalau kembali ke pertanyaanmu tadi, apa selanjutnya? Kemungkinan akan tetap eskalatif. Hitungan Trump ini akan selesai dalam waktu 1 minggu, tampaknya tidak akan terjadi. Bahkan mungkin bisa berlarut-larut. Atau dalam sebutan teori perang ya namanya attrition warfare, perang berlarut. Seperti Ukraina melawan Rusia lah. Itu akan lama sekali itu. Akan lama karena base-base militernya Amerika juga ada di sekitar Timur Tengah. Iya, dan kan sudah kemarin menjadi pada sasaran. dibombing kan. Iya. Jadi itu bisa menimbulkan krisis di kawasan di Timur Tengah, di Afrika Utara, dan mungkin dunia. Termasuk implikasi ekonomi, implikasi politik. Kalau itu kan sudah hampir pasti. Tapi ya setelah yang bikin penasaran dan mumpung ada Bang Usman ya. Kenapa PBB sama sekali kelihatannya nggak berdaya nih? Kenapa itu? Secara humaniter internasional. Karena kekuatan militer PBB bergantung pada kekuatan militer negara-negara kan. Jadi misalnya gini, dulu ada krisis di Bosnia Herzegovina, di mana umat Muslim misalnya mengalami pembantaian besar-besaran. PBB mengambil keputusan untuk mengintervensi demi kemanusiaan di Bosnia itu dengan pasukan militer dari negara-negara besar ini. Iya, kan PBB sendiri kan nggak punya. Dari Amerika gitu kan. Nah sementara negara-negara besar ini, apalagi Amerika sudah menarik diri lama dari PBB. Dan Eropa dalam hal ini bahkan Inggris, kemudian Jerman dan juga Prancis sudah memberikan dukungan semacam kecamannya kepada Iran gitu, ketimbang kecaman kepada Amerika. Bahkan tetangga kita Australia, Perdana Menteri Australia Albanese juga menyatakan di dalam sosial media dia berdiri bersama masyarakat Iran untuk melawan rezim yang represif. Loh ini memperlihatkan kalau kata Profesor Jeffrey Sachs dari Columbia University, ini bahaya besar ini. Kalau semua negara mengambil sikap-sikap yang lemah terhadap Donald Trump, dunia akan benar-benar mengalami perang dunia ketiga yang buruk, kata dia gitu. Kenapa? Tapi badan-badan PBB sebenarnya jelas ya. Misalnya pelapor khusus untuk situasi Palestina berkali-kali mengecam Amerika.
pelapor khusus untuk situasi Ukraina berkali-kali mengecam Rusia. Kan PBB ini sebenarnya ada dua lah. Satu negara-negaranya, kedua para ahlinya. Kalau para ahlinya dia tetap tidak bisa diintervensi. Dia tetap akan mengatakan misalnya invasi Rusia ke Ukraina ilegal. Terlepas bahwa Rusia punya veto di Dewan Keamanan PBB. Kalau misalnya dia mengatakan serangan Amerika dulu ya di Afghanistan dan di Irak sebagai serangan yang ilegal, dia akan katakan itu dan dokumennya jelas itu. Tapi apakah Amerika bisa dihentikan oleh PBB? Nah, pasukan PBB tidak ada. Kecuali kalau negara-negara lain mau bersatu. Profesor Jeffrey Sachs itu mengharapkan misalnya negara-negara lain seperti India, Brazil atau Cina atau yang lain-lain bersatu untuk menggunakan pendekatan multilateral. Kan Donald Trump ini sebenarnya klaimnya aja dia multilateral lewat Board of Peace. Padahal sebenarnya dia unilateral, dia mengambil langkah sepihak. Dia tidak melalui resolusi di PBB. Dia klaim bahwa kami membuat pasukan stabilisasi Israel Stabilization Force itu untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB. Tidak benar itu. Karena di dalam piagamnya tidak ada kerangka piagam PBB yang dirujuk, kerangka hak asasi manusia yang dirujuk. Kenapa itu penting? Pertama, karena piagam PBB misalnya pasal 2 ayat 4 melarang setiap negara manapun untuk menyerang integritas teritorial sebuah negara. Dalam kasus Amerika ke Iran jelas sekali itu pelanggaran terhadap kedaulatan. Saya ngajar bertahun-tahun hukum internasional. Baik itu hukum internasional humaniter, saya ngajar di UPN Veteran, hukum internasional hak asasi manusia saya ngajar di Jentera. Dan saya merasa gak ada gunanya nih belajar hukum internasional dengan melihat Donald Trump begini. Hukum internasional itu diadakan setelah Perang Dunia Kedua, di mana prinsip penghormatan utama itu ada pada kedaulatan nasional sebuah negara. Meskipun dalam prakteknya seringkali kabur antara urusan, misalnya gini, Indonesia seringkali menggunakan alasan kedaulatan nasional kalau dikritik negara lain karena urusan HAM, misalnya urusan Papua kalau itu sebenarnya boleh, karena itu sifatnya universal. Universal dan itu permissible under international law, dibolehkan itu. Bahkan Indonesia boleh juga mengkritik situasi HAM di Amerika. Amerika boleh kritik situasi HAM di Iran. Iran juga boleh kritik situasi HAM di Amerika. Tapi yang nggak boleh kalau Amerika menggulingkan pemerintahan Iran. Yang nggak boleh kalau Amerika menggulingkan pemerintahan Indonesia seperti Soekarno digulingkan. Gitu. Itu yang nggak boleh. Itu yang melanggar kedaulatan nasional. Itu baik itu menyangkut teritorial integrity seperti masuk ke wilayah Venezuela, mengambil presidennya, itu juga sudah masuk ke kedaulatan nasional yang lebih jauh lagi gitu ya. Atau membunuh misalnya Khomeini gitu yang kemarin. Itu jelas melanggar konvensi internasional. Kepala negara itu dalam konvensi New York tahun 73, konvensinya judulnya International Convention on the Prevention and Punishment of the Internationally Protected Person, including diplomatic agents gitu. Jadi kepala negara seperti Khomeini itu kemarin yang tinggal di kompon di tempat kediamannya seperti biasa, nggak boleh diserang. Itu jelas pelanggaran konvensi internasional. Jadi ini banyak pelanggaran yang berlapis gitu. Yang kalau peta dunia berubah, menurut saya Donald Trump dan Benjamin Netanyahu harus diseret ke pengadilan pidana internasional, ke Den Haag gitu. Kalau itu bisa sampai diadili di sana, mungkin itu gunanya belajar hukum internasional atau mengajar hukum internasional. Gitu. Kalau enggak ya bubarkan aja. Ya bubar aja gitu. Ya sama seperti ketika kita membaca konstitusi gitu kan. Tapi ketika ada negara lain yang merusak perdamaian dunia, merusak kedaulatan negara lain untuk penjajahan, ya penjajahan dalam pengertian modern ya, dia hanya bisa mengganti, misalnya dia meskipun nggak modern-modern amat gitu ya. Setelah konferensi Asia Afrika itu kan pemimpin Indonesia atau pemimpin Brazil, pemimpin Kongo, pemimpin Chile banyak dijatuhkan oleh Amerika, oleh CIA terutama ya. Setelah 55. Setelah 55 gitu, 59 di Brazil, kemudian 61 kalau nggak salah di Kongo gitu, Patrice Lumumba sampai tahun 70-an seperti Salvador Allende dibunuh. Nah mereka menggunakan faksi-faksi militer di dalam negeri gitu. Kalau di Indonesia Soeharto, kalau di Chile misalnya Jenderal Pinochet misalnya gitu. Bahkan dulu waktu konferensi Asia Afrika pesawat menteri luar negerinya Cina, Zhou Enlai meledak gitu. Untung dia tidak ikut dalam pesawat yang menerbangkannya itu gitu. Dia sakit gitu. Jadi kalau kita belajar sejarah, apa yang dilakukan oleh Amerika sekarang ini dulu ditutup-tutupi. Dulu hanya menjadi bagian dari laporan CIA atau laporan pemerintah Amerika yang hanya bisa dibuka 40 tahun kemudian. Sekarang
sudah nggak pakai lagi rahasia. Ini benar-benar ya mungkin dulu pakai James Bond gitu Mungkin James Bond udah ketuaan gitu, mungkin udah capek gitu kan. Jadi saya kira ini pelanggaran yang sangat brutal terhadap tatanan perdamaian dan keamanan dunia, khususnya hukum-hukum internasional. Jadi mungkin itu Mas Ridwan. Jadi PBB-nya sebenarnya udah teriak-teriak, Antonio Guterres berkali-kali kan. Tapi apalah daya, nggak punya kekuatan militer kecuali kalau Eropa bersatu nih. Ditambah dengan Cina, Rusia menghentikan misalnya serangan militernya Amerika, itu bisa gitu. Tapi kalau nggak ada dukungan militer, itu seperti kita teriak-teriak bela negara tapi nggak punya drone, nggak punya pesawat tempur yang tanpa awak gitu. Katanya Pak SBY kan kemarin, gimana bilangnya Pak SBY itu? Pak SBY di Lemhanas. Bagaimana jika ada invasi udara di lapangan Monas? Terus itu jenderal-jenderalnya juga bingung gitu mau jawabnya gimana kan gitu. Ya baris berbaris gitu kan. NKRI harga mati gitu kan. Nggak bisa gitu ya. Nah itu sebabnya dulu waktu kita menyusun Undang-Undang Pertahanan, kita harus memperkuat strategi pertahanan Indonesia yang berbasis kepulauan dan kelautan. Artinya angkatan udara, angkatan laut harus diperkuat, bukan lagi darat. Darat sudah tertinggal oleh zaman. Dulu, zaman Soekarno, angkatan udara kita terkuat di Asia Tenggara. Bahkan di Asia Pasifik, salah satu yang terkuat. Di bawah Laksamana Madya Umar Dhani, Panglima Angkatan Udaranya Indonesia gitu. Tapi sayangnya karena ia berseberangan dengan Soeharto, ia dipenjara tahun 66, 29 tahun penjara, bayangkan. 29 tahun. Dan semasa 29 sampai 32 tahun Orde Baru itu, Angkatan Udara disingkirkan, dituduh sebagai bagian dari PKI. Angkatan Laut juga dilemahkan gitu. Akibatnya kita cuma punya darat. Darat itu dulu doktrinnya perang gerilya. Kalau Jepang datang lewat Banten misalnya, membawa kapal perang, menurunkan personilnya lewat pantai gitu, sampai tengah kota kita kepung, bisa. Atau pesawat Jepang turunkan terjun payung di misalnya di Kalimantan gitu. Setelah mereka mendarat di hutan gitu, kita kepung dari berbagai sisi. Itu bisa. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Gimana kita mau ngepung kalau drone atau rudal atau missiles dari luar negeri tanpa awak terus kita mau kepung? NKRI nggak bisa gitu. Jadi harus ada penguatan postur pertahanan, penguatan alutsista, alat-alat utama sistem persenjataan. Alat utama sistem persenjataan kita banyak dikorupsi. Mohon maaf aja. Bilangnya beli peluru kendali, yang dibeli peluru biasa. Bilangnya beli kapal perang, yang dibeli kapal perang bekas, yang bahkan udah dibuang di negara lain. Biayanya lebih mahal. Itu sebabnya banyak kecelakaan udara. Entah itu pesawat, entah itu banyak lah. Jadi saya sebenarnya sangat prihatin. Apalagi sekarang kita mau ngirim pasukan 8.000 personil ke Gaza. Dan kabarnya mau ditempatkan di Rafah, di tempat pusat perlawanannya Hamas. Waduh. Hamas itu bukan hanya senjatanya yang kuat, tapi mentalnya kuat gitu. Sama seperti ketika dulu ya para pejuang kemerdekaan Indonesia ketika melawan Jepang itu bukan karena senjatanya yang canggih, tapi karena mentalnya juga kuat, merasa benar, merasa melawan penjajah gitu. Di sana ada di barisannya Israel. Nah itu makanya. Di barisannya siapa? Apalagi sudah diingatkan oleh pemerintah otoritas di Palestina atau oleh Hamas gitu kan, jangan ikut campur dalam soal ini gitu. Nah sekarang Indonesia mau jadi penengah, aduh. Nah, iya Mas, yang terakhir. Mimpi di siang bolong. Mau jadi penengah. Nah, kemarin Pak Prabowo statementnya mau jadi penengah antara konflik Israel Amerika dan Iran. Ya saya mengutip Pak Jusuf Kalla ya. Pak JK kan ya beliau menyampaikan begini, idenya mungkin baik, tetapi kita juga harus tahu diri, gitu kan. Orang yang bisa menjadi mediator itu tentu harus setidaknya sama dan setara, sama kuat gitu. Akan lebih baik lagi kalau lebih kuat. Akan tetapi menurut Pak JK kita tidak setara dengan Amerika Serikat. Kita tidak setara dengan Israel. Dalam konteks Amerika Serikat tadi Bang Usman sudah bilang perjanjian perdagangan kita dengan Amerika saja timpang. Kita sangat timpang. Teman-teman komunitas masyarakat sipil sudah menyampaikan seruan untuk segera membatalkan itu. DPR untuk menolak ratifikasinya. Dan ini saya kira juga mungkin strategi yang luar biasa menurutku Rozali. Luar biasanya dalam tanda petik. Karena kemudian kita berdebat bahwa ini Pak Prabowo jadi mediator atau enggak gitu. Kita lupa bahwa Pak Prabowo belum menyampaikan apapun terhadap serangan ini. Sampai hari ini loh. Tidak ada kutukan, tidak ada seruan. Kalau kita lihat Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia, sangat jelas beliau menyatakan duka cita atas wafatnya Ayatullah Ali Khamenei
dan menyatakan bahwa itu melanggar hukum internasional. Ya, jelas. Melanggar hukum humaniter internasional, dan itu terbuka beliau secara terang-terangan. Nah, kita kan belum mendengar ini. Selain belum mendengar kutukan terhadap serangan Israel, kita juga belum membaca ucapan selamat Ramadan dari Pak Prabowo aja belum membaca kita. Mungkin sibuk hitung tarif Udah itu mau kan. 14 hari loh ini. Saya sampai lupa loh. Iya. Maksud saya, ini jago menurutku dalam tanda petik. Apakah ini Seskap ataukah yang lain? Kemudian orang berdebat bahwa Pak Prabowo berangkat apa enggak. Ustadz Felix Shaw bilang jangan berangkat, Gibran aja yang berangkat kan gitu. Nanti kalau Gibran berangkat terus di sana tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Nah, tambah ribut lagi nanti kita kan. Ya. Itu loh Rozali. Jadi menurutku ilusi lah kalau kita mau menjadi mediator karena kita nggak setara. Iya. Iya, Iki memang opo-opoan. Iya. Ya, selain ilusi juga ya mustahil. Nah, Mustahil diterima oleh salah satu pihak misalnya dari Iran misalnya. Contoh ya, tahun lalu itu kapal perang Amerika lewat perairan Indonesia. Dan kita tahu lewatnya kapal perang itu di tengah ketegangan Amerika dengan Iran dalam soal Palestina, Israel. Kita nggak teriak apa-apa tuh. Padahal kalau bot orang-orang Rohingya datang, itu kita kayaknya semangatnya 45 itu ngusirnya itu. Alasannya macam-macam. Gitu. Bukan urusan kita lah, kita nggak ratifikasi konvensi pengungsi lah. Kita ngurus negara, ngurus rakyat sendiri aja susah, apalagi ngurus rakyat orang lain misalnya. Jadi alasannya banyak. Tapi kapal segede gaban, kalau anak 90-an dulu menyebutnya segede gaban lewat, dibiarin aja. Dan gak lama kapal itu yang menjadi tempat di mana pesawat tempur itu atau serangan itu dilakukan kepada Iran. Jadi dengan reputasi dan rekam jejak itu, Iran nggak akan melihat Indonesia sebagai pihak yang netral. Apalagi dengan perjanjian dagang kemarin. Ditambah lagi dengan Board of Peace. Kalau Iran di Board of Peace, mending. Ini Iran nggak di Board of Peace. Gitu. Itu jadi seperti tidak rasional. Gitu. Jadi kebijakannya tidak dengan kalkulasi yang matang. Gitu. Tidak didasarkan pada reputasi Indonesia, kedekatan Indonesia, bahkan ada kritik terhadap Indonesia karena nggak pernah melakukan kunjungan ke Iran, kunjungan kenegaraan ke Iran. Bahkan Menteri Luar Negeri Indonesia, namanya siapa itu saya lupa, nggak pernah ke Iran gitu melakukan kunjungan. Menteri Luar Negeri Sugiono. Oh ya Sugiono. Iya. Ya saya nggak tahu lah. Saya juga nggak ngerti juga keahliannya apa. Ya, tapi yang pasti banyak bekas-bekas diplomat Indonesia aja banyak yang mengkritik kan gitu. Apalagi kami pengajar-pengajar hukum internasional gitu. Kami merasa seperti ya Tuhan, apa yang kami ajarkan sebagai hal yang seharusnya dipatuhi, dihormati dalam hukum internasional dilanggar dan dibiarkan oleh Indonesia gitu. Padahal Indonesia termasuk salah satu negara yang mendukung hukum-hukum internasional itu berlaku, termasuk konvensi hukum humaniter. Konvensi Jenewa, itu Indonesia di bawah Soekarno dulu termasuk yang pertama-tama meratifikasi gitu. Jadi sekarang seperti nggak ada artinya sama sekali gitu. Sebenarnya masyarakat itu ya menunggu Prabowo itu seperti pada saat kampanye beliau itu loh. Yang berapi-api. Berapi-api, anti AC kan gitu kan. Apalagi beliau berkostum seperti Bung Karno loh. Gitu loh. Nah, dan saya kira Pak Prabowo tidak usah terlalu takut, nggak mungkin lah kalau kemudian Amerika. Kemarin Trump kan udah bilang tuh, oh this is a very powerful man, I'm afraid to against him. Itu kan kemarin sampai Pak Prabowo-nya this is my good boy. Pak Prabowo-nya sampai manggut maut. Aku jadi curiga, jangan-jangan ada CIA yang pernah belajar sastra Jawa di Solo. Kenapa itu? Karena ini ilmu Solo, Pak. Oh, ini dipangku mati, Pak, namanya. Kalau orang Jawa itu dipangku mati, jadi dipuji-puji aja gitu. Mati. Apa istilah Jawanya itu? Dipangku mati, Mas. Iya, dipangku mati, benar. Jadi kayaknya CIA-nya dari Solo. Dipangku mati. Alumni sastra Jawa UNS mungkin. Ojo adigung, ojo adigang, ojo adiguna. Gitu. Jadi nggak mungkin lah ya dia menjadi penengah di tengah-tengah. Nggak mungkin. Selain nggak mungkin juga secara teknis juga sangat nggak mungkin. Secara teknis keamanan, oke lah kita abaikan dulu secara politik. Secara teknis keamanan bagaimana misalnya? Apakah Pak Prabowo berani terbang di dalam situasi begini ke arah Teheran? Ini ribuan rudal balistik sedang berjalan loh.
Pesawat-pesawat berhenti kan? Pesawat berhenti ya. Kita Doha, sebagai Dubai. warga negara kan menyayangkan keselamatan beliau, jangan sampai terjadi apa-apa kan gitu. Tapi kalau beliau nekat ya kita doakan semoga selamat kan gitu. Ya, tapi kan nggak mungkin gitu. Apa pas Pampres berani menerbangkan pesawat kepresidenan ke sana? Jadi narasinya itu ya bagus untuk mengalihkan perhatian teman-teman sebenarnya. Tapi kalau dicerna dengan baik, apalagi terbang ke Teheran itu sesuatu yang sangat-sangat tidak rasional dan ilusi. Menurut saya ya, bisa salah. Ini kan menurut keyakinan saya. Mudah-mudahan kita salah semua. Mudah-mudahan kita menurut salah. keyakinan saya. Tapi memang teori-teori kemarin di diskusi kita yang terakhir itu kita juga sampai pada kesimpulan, Mas. Itu padahal masih Donald Trump menculik Maduro kan. Iya. Ini hukum internasional sudah nggak jalan ini. Ya udah nggak jalan. Amerika udah serang Syria, Amerika udah serang Iran, Amerika udah serang negara lainnya juga. Udah. Tapi ada potensi menjadi eskalatif nggak? Ada dong. Pertama, misalnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, karena banyak base camp militer di sana. Amerika ini kan kekuatan militer yang salah satunya terletak pada military base militer yang di berbagai tempat ya, di Asia Tenggara, di Filipina dan seterusnya. Itu jadi kayak semacam pangkalan-pangkalan tempur mereka gitu. Betul. Nah ini kalau lihat gejala retaliasinya pembalasan Iran, dia akan menimbulkan krisis yang sangat serius di Timur Tengah, di Uni Emirat Arab, di Jordan, di semua negara Timur Tengah. Padahal tahun lalu saya ingat saya membaca laporan think tank seperti Wells Fargo dan beberapa majalah Financial Times, Economist tentang krisis ekonomi. Mereka salah satu laporan menyebutkan bahwa banyak orang-orang kaya di dunia, termasuk dari Inggris, melarikan uang ke Timur Tengah, salah satunya ke Uni Emirat Arab. Bener. Karena dianggap paling aman gitu. Nah dengan adanya perang ini, wah bisa timbul komplikasi yang sangat parah. Sekarang aja harga emas orang tiap hari perang kan, beli belanja berharap ada keuntungan gitu. Belum lagi nanti harga dolar mungkin akan menguat, harga rupiah akan melemah kalau misalnya katakanlah harga minyak per barel naik tajam gitu. Jadi implikasinya sangat fatal ini. Secara sosial, secara ekonomi, secara kebudayaan, secara militer. Yang jelas kan kemarin Iran itu sudah mengebom pangkalan militer Amerika di beberapa negara kan, di negara-negara di Arab itu. Dan itu juga menimbulkan reaksi. Jadi sudah kelihatan eskalasinya bisa ada konflik regional itu. Bisa banget. Dan itu yang akan mungkin meluas kemana-mana. Apalagi kalau sampai kan kemarin saya baca di berita, Cina juga udah mulai menyiapkan ya alasannya untuk latihan misalnya gitu. Tapi kan yang dikerahkan bukan alat-alat barbel buat olahraga. Ini yang dikerahkan alat-alat tempur. Wah ini bisa perang dunia, bisa bener-bener perang dunia ketiga ini. Ya meskipun di sisi lain kita berharap ada yang menyeimbangi Amerika ya. Karena kalau Amerika nggak ada yang menyeimbangi sama sekali gitu. Seperti harapannya Profesor Shah gitu di dalam salah satu wawancaranya dia bilang ya harus ada yang mengimbangi. Harus ada kebangkitan negara-negara seperti di masa-masa lalu, di mana sejumlah negara berbaris berdiri tegak mengecam serangan militer Amerika dan meminta Amerika menghentikan itu. Kalau kita baca PBB saja, pernyataan-pernyataannya banyak yang mengecam, tapi juga kan seperti berusaha untuk ada di tengah. Gitu. Misalnya Antonio Guterres mengatakan ya dia mengecam serangan itu, tapi juga dia mengecam serangan baliknya Iran misalnya gitu. Tapi di luar itu semua kan kita nggak usah pakai nalar yang terlalu rumit untuk mengatakan Amerika yang mulai nih. Bahkan Jeffrey Sachs bilang ini sebenarnya bukan Trump juga, ini CIA nih. Ini memang grand design lama untuk mengendalikan Timur Tengah. Tentu saja di sana ada minyak, ada gas, ada energi mineral lainnya gitu. Dan Profesor Jeffrey Sachs mengatakan sebenarnya ancaman terhadap Amerika itu bukan Iran. Iran tidak mengancam Amerika. Iran dianggap mengancam Israel. Israel minta tolong Amerika. Cing, tolongin gue cing misalnya gitu kan. Lobby-lobby sangat kuat. Dan akhirnya Amerika dikendalikan oleh Israel dalam pengambilan keputusan politik terakhir ini. Gitu. Saya pengen memperjelas bagian yang Amerika mengendalikan Israel itu. Orang-orang sebaliknya. Itu kan, Israel mengendalikan Amerika. Bagaimana bisa? Apa hubungannya? Bagaimana bisa negara Israel ini itu mengendalikan kebijakan luar negerinya seolah-olah memang Amerika itu serve Israel begitu. Yeah. Nah itu harus mengundang Profesor Jeffrey Sachs gitu. Itu harus mengundang pakai bahasa Inggris. Ya itu kaitannya juga dengan Pax Judaika, Jadi itu satu narasi besar yang sedang dikembangkan di Israel bahwa nanti seluruh kawasan Timur Tengah
seluruh kawasan di Timur Tengah. Jadi Israel ini akan membentang, dia akan menguasai seluruh kawasan Timur Tengah. Enggak cuma Palestina ini. Iya. Itu akan menjadi wilayah yang disebut dengan Pak Judaika itu. Akan menjadi wilayah Imperium Israel Raya. Israel Raya. Dan itu sudah secara keceplosan didukung oleh Duta Besar Amerika untuk Israel. 3 hari atau 4 hari sebelum perang kok. Dia ngomong begitu sampai kemudian Pete Hegseth, Menteri Perangnya Amerika, Secretary of War-nya, itu sampai mengecam duta besarnya sendiri. Lu jangan keceplosan dong bro kan gitu. Sampai minta itu untuk nahan ngomong gitu. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri juga minta begitu. Karena dia udah ngomong di wawancara terbuka ya kalau mau Israel ambil aja lah. Itu kan hak dia 3.000 tahun yang lalu, kata duta besarnya. Itu menimbulkan kecaman baik dari Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, semua ngecam. Tapi itu tidak menjawab kenapa Amerika duta besarnya tadi yang kenapa ngomong itu. Amerika itu begitu apa namanya? Ya tadi karena Pak Judaika ini dia didukung oleh konspirasi, lobby, jejaring uang yang sangat besar yang disebut dengan jejaring lama Rothschild itu, jejaring lama ekonomi internasional. Bahasanya oligarki dunia. Ya paling gampang lah oligarki kalau kita mau sebut yang sederhana. Jadi oligarki Silicon Valley, oligarki teknologi, dan berbagai macam itu yang kemudian saling berkelindan dan mendukung politik Amerika hari ini. Jadi walaupun Trump segendeng apapun, ya Demokrat ya mirip seperti teman-teman kita di sini. Jumpa pers dimuat Kompas halaman 1, tapi ya dibiarin aja udah. Enggak dia papain gitu, cuma dianggap sebagai seruan-seruan belaka saja. Ini yang menurutku ya saya sih sebenarnya berharap banget ada satu gerakan Islam ya, terutama gerakan Islam. Kalau ngomongin gerakan Islam yang kan kemudian muncul yang untuk paling melakukan berani perlawanan terhadap kesewenang-wenangan ini, dan sekarang nggak ada loh di Indonesia. Jangankan demo aja loh nggak ada tentang serangan ini. Saya menunggu loh, nggak ada loh satu-satu. Ya, dulu biasanya yang begini-begini PKS nih biasanya dulu sebelum masuk kabinet kan. Gelora gitu, Gelora dulu mantep loh, tapi sekarang wamen lu nya Gelora bro. Jadi ya udah, ya wes lah kan gitu. Ya, jadi memang ya, ada sandungan apa namanya kan perilaku orang itu dalam mengambil keputusan itu antara mengikuti nilai value atau mengikuti interest kepentingan. Nah, ketika ada kepentingan finansial, tambang itu atau konsesi-konsesi lain misalnya gedung di Bundaran HI gitu. Itu menggoyahkan iman, menggoyahkan fondasi intelektual gitu, fondasi moral gitu. Sehingga seperti istilah Buya Hamka itu keselipet lidahnya itu, nggak bisa mengucapkan kata-kata itu, nggak bisa jangankan nahi mungkar gitu, mengucapkan kata-kata aja itu seperti kesulitan di hadapan pemimpin yang jelas-jelas bikin masalah banyak ini. Perdagangan dengan Amerika, proyek strategis nasional, mobil India itu nggak ada prosedurnya itu. Kemudian koperasi desa Merah Putih ngambil tanah-tanah desa, tanah-tanah bengkok, makan bergizi gratis. Ini ngambil anggaran pendidikan, makanan yang nggak bergizi, nggak gratis gitu kan. Jadi kita berharap ada tokoh sekaliber Gus Dur, tokoh sekaliber Cak Nur, Nurholis Majid gitu, yang bisa menegur penguasa ini gitu. Nah sayangnya Indonesia sekarang ini seperti memasuki pertengahan abad 11 di Timur Tengah, yang dikatakan Ahmad Kuru bahwa negara-negara Islam ketika itu mengalami keterbelakangan karena ulamanya melebur ke dalam sistem kekuasaan politik gitu dan mengambil konsesi-konsesi ekonomi gitu. Mengambil konsesi-konsesi. Ya termasuk konsesi jabatan lah, menjadi menteri, menjadi wakil menteri, menjadi dirjen, menjadi komisaris. Bismillah komisaris, jadi bukan lagi Bismillah lawan Amerika atau Bismillah lawan imperialisme, tapi Bismillah komisaris gitu. Jadi kritik-kritik itu dihambat oleh kekhawatiran kehilangan kepentingan itu, kekhawatiran kepentingan jabatan, konsesi gitu. Iya. Kemarin baru saya yang saya lihat tuh ya, baru PKB itu konferensi pers. Mengecam apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap ini. Mantap juga ini barang. Partai politik maksudnya kedekatannya politik. Ya lumayan lah. Ya harus ada yang ngomong harus. Ya nanti muka-muka terus setelah ini PKS. Kemarin ada penandatanganan keluar dari board office. Ya kita menandatangani banyak 70 tokoh. Menandatangani petisi. 80 organisasi sipil. 80 organisasi, 70 tokoh mendesak Indonesia, Presiden Indonesia, Parlemen Indonesia untuk menarik
Indonesia dari keanggotaan di Board of Peace. Itu menyebabkan kita nggak bisa ngomong apa-apa juga di sana. Iya, itu juga menyebabkan kita nggak bisa ngomong apa-apa, bahkan memustahilkan kita untuk menjadi mediator seandainya memang ingin serius melangkah menuju negosiasi. Setidak-tidaknya menjajaki perundingan, menjajaki dialog, bisa diskusinya di Jakarta misalnya gitu kan. Tidak, dulu kan kalau tidak salah Indonesia menjadi mediator untuk konflik di Kamboja gitu ya. Tapi kan skalanya kecil sekali dibanding dengan yang sekarang. Apa yang terjadi sekarang ini udah puluhan tahun kan ketegangan ini berlangsung gitu dari tahun 70-an gitu. Dan perangnya bukan perang ketapel ini. Perang rudal, perang misil, perang ngeri lah gitu. Jadi saya kira Indonesia harus mengkoreksi seluruh kebijakannya sebelum terlanjur. Sebelum Indonesia masuk ke dalam pusaran dimusuhi oleh banyak negara yang dulu menjadi sahabat Indonesia. Nah itu tak garis bawahi. Selama ini kan Iran sahabat baik, Indra. Sahabat. Jangan sampai kemudian Teheran menganggap Jakarta sudah berpaling. Nah ini yang saya kira juga harus disampaikan oleh teman-teman diplomat kita di Kementerian Luar Negeri kepada pihak Iran. Kalau memang dari sisi pernyataan terbuka belum bisa, saya kira back channel harus jalan supaya kemudian Iran tidak menganggap kita sebagai sekutu Amerika. Ya kita kan akan malu lah dengan generasi anak cucu lah kalau kita mendukung jelas-jelas sebuah yang disebut Mas Usman tadi, pelanggaran hukum internasional, invasi dan langkah yang melanggar kedaulatan negara. Itu melanggar konstitusi, membunuh kepala negara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memaksakan pergantian pemerintahan. Itu jelas melanggar konstitusi Indonesia juga, pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Gitu loh, founding father kita. Tapi memang minim sekali gerakan di Indonesia itu. Ya karena terjebak pragmatisme. Selain memang kita lagi punya banyak masalah yang tadi saya sebut. Burnout, kayak burnout juga. Iya. Dan memang pemimpin-pemimpinnya, misalnya yang bergerak di dunia diplomasi luar negeri gitu ya, atau di Komisi 1 DPR juga nggak punya orientasi global yang jelas. Gitu. Nggak punya pemikiran-pemikiran global seperti Soekarno, Syahrir dulu. Atau bahkan Tan Malaka gitu, atau Hatta gitu, atau bahkan di masa Orde Baru ketika dia sudah nggak jadi wakil presiden, dia terus mengingatkan Indonesia tentang pentingnya politik bebas aktif dalam percaturan global. Nah yang sekarang ini banyak dikritik, bukan pendekatan politik bebas aktif, politik budak aktif gitu. Jadi mengikuti kemanapun Amerika ingin gitu. Iya ya, kayaknya memang kita nggak punya, pemimpin-pemimpin kita itu tidak punya keinginan. Ini mau mendesain Indonesia kayak apa sih? Menurut saya nggak jujur aja sih. Dan lebih mementingkan kepentingan kelompoknya aja. Kelompok bisnisnya gitu. Lihat aja tuh proyek strategis nasional. Siapa sih paling mengambil keuntungan dari sana? Sekeliling pemerintah aja itu. Dan oligarki yang pernah membiayai kampanyenya gitu. Yang berhutang jasa, berhutang budi gitu. Lihat aja proyek-proyek strategis nasional pembabatan hutan sekarang di Papua misalnya. Yang mendapat keuntungan siapa? Ya orang-orang yang dulu berjasa pada naiknya mereka. Jadi suara rakyat itu nggak dihitung. Iya. Nah, itu saya kira kelemahan ketika kita punya pemimpin yang ketokohannya itu tidak berbasiskan pada fondasi moral yang tinggi. Hanya sekedar berbasis survei, berbasis buzzers gitu, berbasis popularitas yang semu gitu. Yang kadang-kadang ketika popularitasnya rendah tidak diumumkan oleh lembaga survei. Ketika tinggi diumumkan. Iya. Ini kayak yang terakhir, ke dalam negeri obrolan kita. Cuma memang karena ada ini ya. Kenapa kita nggak bisa menyikapi ke luar negeri? Karena banyak masalah dalam negeri. Kira-kira kesimpulannya itu untuk dalam negeri lah. Iya, karena tadi kata Bang Usman kan semua berkelindan ada kepentingan masing-masing, ada kepentingan ekonomi lah, kepentingan akses jabatan dan seterusnya. Kan kita berharap ya kalau serangannya itu hari Sabtu, ya Minggu lah. Di depan Monas itu kan kedutaan Amerika. Ya, kenapa itu nggak ada yang demo-demo gitu? Nggak ada loh, aku tungguin loh. Nggak ada, aku juga heran. Sampai kan mungkin memperhatikan kelompok-kelompok Islam. Ya ada kaitannya misalnya, ini kan semua orang tahu bahwa Iran itu mayoritas Syiah dan kita punya komunitas Syiah. Sebenarnya enggak ya. Kalau dari jejaring chat-chat yang aku ikuti di beberapa WhatsApp grup misalnya. Ada satu kelompok yang masih ada di Indonesia sampai hari ini adalah teman-teman aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Itu mereka di grup itu, di chat-chat mereka itu masih mengutuk serangan ini. Dan biasanya mereka setelah mengutuk itu kan turun ke jalan gitu. Tapi nggak ada juga, nggak turun juga kan gitu.
teman-teman FPI Petamburan itu juga sebagian masih sangat kritis kan. Tapi ternyata juga nggak turun jalan juga. Inisiator utama gerakannya tidak mengencourage untuk itu. Kenapa? Nah, aku nggak bisa menjawab sekarang karena datanya belum ada. Beberapa sebab ya. Nah, pertama, ini kan berhubungan dengan pilihan politik Prabowo untuk menjadi pemerintah yang melanjutkan pemerintah sebelumnya. Oke. Dan pemerintah sebelumnya mengharamkan Hizbut Tahrir, mengharamkan Front Pembela Islam di dalam kebijakannya membubarkan dua organisasi itu. ya. Oke. Padahal dua organisasi ini mungkin yang paling cepat di dalam Konsolidasi. bergerak untuk memobilisasi. Betul. Dan persis karena kemampuan mobilisasinya yang besar ketika itu dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah yang berkuasa. Nah, pembubaran mereka hanya dalih untuk seolah-olah pemerintah membela pluralisme. Padahal tidak. Profesor Greg Philly dari Australian National University itu menjelaskan bagaimana pemerintahan Jokowi memberangus kekuatan-kekuatan Islamis gitu. Bukan karena alasan-alasan ideologi untuk melindungi pluralisme, melindungi diskriminasi minoritas dari diskriminasi, melainkan karena melihat mereka seperti ancaman dan pesaing politik gitu. Dan pluralisme yang ditegakkan oleh Jokowi, kata Greg Philly, bukanlah pluralisme yang inklusif, tapi pluralisme yang represif gitu. Itu yang pertama. Jadi organisasi itu mungkin kalau mau bergerak mereka masih ragu karena mereka masih dalam status dilarang. Nah yang kedua, banyak sekali sayap-sayap atau sempalan atau kelompok-kelompok di dalam barisan kelompok Islam, katakanlah Islam garis keras gitu, yang sedari awal memiliki kedekatan yang tinggi pada Prabowo. Di dua pemilu sebelumnya. Dia dalam 2 pemilu, bahkan 3 pemilu sebelumnya. Ini ada hubungannya mungkin dengan masa Orde Baru, di mana Prabowo sebagai bagian dari keluarga Cendana dan Kopassus gitu melakukan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok-kelompok Islam, terutama garis keras gitu. Dan itu membekas gitu sampai di pemilu-pemilu yang pernah ia ikuti, di mana ia berdiri berbaris bersama dengan kelompok-kelompok Islam. Dan ketika Prabowo mengambil posisi yang tidak lagi katakanlah mengambil simpati kelompok Islam gitu, kelompok-kelompok Islam sendiri seperti kesulitan gitu. Apalagi sudah teracuni oleh konsesi tambang. Gitu. Jadi kan gini. Mereka merasa selama ini memiliki kedekatan emosional, kedekatan politik, kedekatan kultural dengan Prabowo gitu ya. Bahkan dalih-dalih kampanye mereka tentang syariat, tentang kehilafahan, tentang segala nilai Islam itu tidak berlaku untuk Prabowo yang mungkin sholat juga jarang gitu, atau mungkin nggak pernah gitu kan, atau ada banyak lagi lah yang secara subkultur tidak mengikuti kultur Nahdliyin, tidak mengikuti kultur Muhammadiyah, atau tidak mengikuti kultur apapun gitu ya. Tapi artinya ada kedekatan yang lain gitu. Entah itu kedekatan karena akar sejarah politik gitu. Entah itu karena konsesi ekonomi gitu. Nah, dengan situasi pemerintahan Prabowo yang memilih untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi dan sikap kebijakan luar negeri Prabowo yang dekat kepada Amerika, itu membuat kelompok-kelompok Islam yang biasanya sentimen anti-Amerikanya tinggi, kesulitan untuk mengambil sikap. Karena bersikap anti-Amerika bisa sama dengan anti-Prabowo. Anti-Prabowo, padahal dia sudah punya sejarah dekat. Iya. Ada ewu pakewuhnya gitu. Biasanya kan yang dituduh anti-Amerika saya. Karena nama saya pertama Usman, US Man, ya kan? US Man. Padahal itu nama sahabat Nabi. Kan dulu itu Munir juga dianggap komunis gitu kan, apa Yahudi gitu kan, antek Amerika gitu kan. Mana itu aktivis kontras? Tunjukkan aktivis kontras. Munir panggil. Abu mana Abu? Abu masuk ke depan. Umar, tolong ke depan Umar. Umar gitu. Usman ke depan itu. Itu penyerang yang membawa kelompok garis-garis membawa nilai-nilai Islam, panji-panji Islam gitu dengan sorban, dengan janggut panjang, dengan gamis. Bingung. Loh, kok teman-temannya Munir namanya sahabat Nabi semua gitu kan. Sama seperti sekarang. Hei, antek-antek asing gitu kan. Wah, ini kita yang di Amnesty International, yang di Greenpeace gitu kan. Kita nih kenal lagi nih gitu kan. Tapi anak muda ini udah ngerti. Ini Pak Prabowo ini omon-omon aja nih. Dia teriak anti Amerika, anti asing, padahal sebenarnya dia yang menjadi antek asing kan gitu. Mengikuti apapun kemauan Amerika gitu. Nah, ini saya kira perkembangan sejarah yang menarik ya, sejarah yang berjalan ya. Dari perspektif sejarahnya menarik, perubahan-perubahan itu. Iya, dan kelompok Islam tidak lagi menjadi civil Islam seperti dulu dikatakan Bob Hefner gitu. Karena gagal dia menjadi semacam atau menyediakan apa yang Cak Nur sebut sebagai
psychological moral striking force gitu. Jadi semacam serangan-serangan yang sangat mengejutkan secara moral gitu. Menjadi semacam penyeimbang kekuasaan. Kan dulu partai-partai juga nggak bisa melawan Soeharto. Ketika Cak Nur dan tokoh-tokoh Islam dipanggil oleh Soeharto, para umumnya juga tokoh-tokoh nggak berani mengucapkan terus terang apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Yang kelompok-kelompok sipil yang melakukan itu. Hanya Cak Nur dan Gus Dur. Gus Dur mungkin dengan guyonnya gitu kan. Tapi Cak Nur dengan keluguannya. Pak Harto udah tahu belum yang diinginkan oleh mahasiswa? Apa itu yang disebut reformasi? Oh belum saya. Apa yang diinginkan mereka? Pak Harto turun. Nah itu nggak ada yang berani mengucapkan itu. Nah sama seperti tokoh-tokoh Islam yang sekarang ini, ya pemimpin-pemimpin ormas Islam itu, karena sudah menerima konsesi ekonomi, menerima konsesi jabatan, menteri, wakil menteri, komisaris, itu mengucapkan itu susah. Untuk mengatakan Pak, Bapak salah, rakyat ingin Bapak keluar dari BOP, itu susah itu. Karena seperti ada, walaupun nuraninya dia, saya kira nuraninya terganggu itu. Nah, saya nggak ingin hidup dalam nurani yang makanya beliau menolak jabatan menteri HAM kan. Biar Pigai aja. Pigai udah paham HAM dari umur 5 tahun. Dari 5 tahun. Iya, kalau saya kan baru umur kira-kira 25 tahun lah. Kalau Bang Pigai kan apa yang saya katakan ini HAM. Iyalah. Ampun. Ya. Melebar nanti. Melebar. Ya, kembali ke Iran. Kembali ke Iran. Tapi kalau kita tadi kan terakhir itu ada yang kita berharap ada kekuatan yang bisa menandingi ya. Dan ini kayaknya kalau kita ngabsen negara-negara yang bisa menandingi ini Cina. Kalau negara Islam ya tetap Iran kan. Yang bisa nandingi Amerika yang masih melawan. Yang masih melawan. Dan kekuatan paling gede yang bisa ngelawan kayaknya kan cuma Iran kan. Arab untuk nandingi Amerika. Wah berat, Arab punya investasi banyak di Amerika. Besar sekali ya investasi. Dan Arab Saudi bahkan sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk Iran. Iya. Jadi ya sudah nggak bisa diharapkan kalau Arab Saudi. Arab Saudi itu dengan Amerika kakak adik itu sebenarnya. Nah, beda agama aja. tetapi gini Rozali, kita itu agak merasa bangga dalam tanda petik ya. Ternyata kan prediksi semua analis Barat tentang kelemahan atau kekuatan militer Iran kan terbantahkan semua. Jadi kaderisasi mereka berjalan, jenderalnya dibunuh tetap ada kolonelnya naik, kemudian rudalnya, balistik sijil ini sudah dikeluarkan nih, sijil yang 3.000 km. Itu kalau dilepas semua ya akan membahayakan kawasan mereka kan. Itu akan sampai ke beberapa titik tertinggi terluar mereka. Dan ini membuktikan bahwa memang secara ideologis Iran ini masih sangat kuat. Jadi kalau targetnya Trump itu membunuh Khomeini, kemudian rezim berganti, itu bisa disebut jauh panggang dari api sampai hari ini. Tetapi menunggu apakah ada negara lain bergerak, kita juga masih sangat-sangat spekulatif ya. Yang mungkin malah Beijing melihat itu situasi yang menguntungkan buat mereka, dia mengeskalasi Taiwan. Jadi ketika Amerika lagi fokus di Teheran, dia ganggu Taiwannya. Dia ganggu Taiwan. Nah kalau itu terjadi, Amerika akan terdisperse kekuatan mereka kan. Nah lalu Korea Utara, jangan lupa, jangan sepelekan ini Uncle Kim ini. Dia sudah menyebutkan juga dalam rilis resmi media Korea Utara bahwa mereka menolak serangan Israel terhadap Iran. Ini sinyal yang cukup oke menurutku ya, karena dia punya hulu ledak nuklir juga dari sisi itu. Dan menunjukkan bahwa ada hubungan yang masih akrab lah antara Pyongyang dengan Teheran. Tetapi apakah ini akan eskalatif? Ya kita tunggu dalam 1-2 minggu inilah kira-kira. Gitu. Oke? Siap. Panjang ini nanti kita bisa bicara MBG juga. Bisa masuk ke MBG juga. Betul. Karena yang jelas kan sekarang Selat Hormuz ditutup, harga minyak terancam naik. Kita defisit APBN-nya sudah 22,63%. Jadi kalau harga naik, nanti kita harus nambah sekitar 100 triliun, itu bisa sampai 3% PDB. Dan itu melanggar undang-undang, bro. Bisa dimasalahkan di DPR. Kalau ada yang masih mau mempermasalahkan. Dan gitu masalahnya. DPR ini seperti ormas, ikut-ikut pemerintah juga.
Aduh. Ya, itu lebih dulu karena kontraknya lebih dulu itu. dengan pemerintah kan kontrak langsung. Iya, ayolah partai-partai di DPR. Ya kita berharap lah. Masyarakat sipil ini ya harapannya Iya. ya tokoh-tokohnya ayo. Gimana Mas? Apa yang mau diomongin ke partai bangsa? Iya, pada para fungsionaris pimpinan partai, ketua-ketua umum, sekjen-sekjen, saya kira tidak ada salahnya untuk menghidupkan kembali diskursus publik gitu ya, yang kritis gitu, wacana-wacana yang mencerdaskan gitu ya. Tidak ada salahnya untuk mengkritik pemerintah, menyeimbangi pemerintah gitu. Karena kalau dibiarkan terus bablas, kita juga semuanya yang rugi. Artinya negeri ini, bangsa ini, negara ini yang justru akan jatuh di mata dunia gitu. Betul. Yang udah makin kesini makin kesono. Kata anak-anak Iya. sekarang makin kesini makin kesono kata. Nalarnya makin di luar Nurul. Nah, makin di luar Nurul. Jadi salah satu cara kita sebagai warga negara itu, warga negara Indonesia adalah menertawakan apa yang sedang terjadi. Ya selain orang mumet, Mas. sambil tertawa sambil bersiap-siap. Bersiap-siap. Karena pasti akan ada dampak ekonomi, akan ada dampak macam-macam ke kita. Sabuk ekonomi kita harus diperkuat ya. Solidaritas lokal, solidaritas antar warga mau nggak mau, walaupun kesannya klise, tetapi backbone terdekat kita ya keluarga dan tetangga. Keluarga, tetangga. Mau gimana? Kita nggak bisa lagi ngarepin yang lain kan? Nah ini yang saya kira juga harus siap-siap dalam beberapa bulan ke depan. Kalau Trumpnya makin gendeng, nah ini bisa membuat efek ke kita juga. Oke. Terima kasih. Sama-sama. kakak-kakak. Sama-sama. Ini Terima kasih. masalah yang terjadi di Timur Tengah di skala dunia akan berdampak bisa saja lebih jauh dan ya bukan tidak mungkin berdampak ke kita. Otomatis yang paling dekat sepertinya adalah kenaikan harga dan berdampak terhadap sebelumnya belanja 100.000 cukup ternyata belanja lebih mahal. Belanja segitu sudah nggak cukup karena harga-harga pada naik. Tapi anyway, apa yang terjadi di Timur Tengah itu menunjukkan bahwa situasi dunia saat ini sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Dan apa yang ditawarkan oleh Pak Prabowo untuk menjadi penengah itu juga memicu banyak pertanyaan di tengah misalnya kapasitas Indonesia apakah mampu menengahi antara dua konflik yang sedang dalam eskalasi yang sangat besar tersebut atau seperti apa. Kita berharap keadaan dunia membaik, menemukan jalan keluar untuk biar kita hidup di dunia yang lebih baik lah. Kita ketemu di episode mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.